Nice, my friend. Keren nih. Lagi naik boat ke pulau apa namanya? What is the name of the island, my friend? Lady of the Rocks. Oh ya, Lady of the Rocks Island. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana. Liburan musim panas kali ini pengalaman yang unik banget buat kita, karena kita ngunjungi negara cantik hidden gem di Eropa yang bernama Montenegro. Letaknya itu ada di semenanjung Balkan. Di trip kali ini, experience-nya benar-benar nggak terlupakan deh buat kita. Dari ngunjungin kota tua berumur 2000 tahun, riding motor ke pelosok, nyebrang kapal feri, nyobain makanan lokal, sampai berenang di Laut Mediterania. Perjalanan kita mulai dari kota kotor, lalu ke desa nelayan bernama Peras, dan kota Budva. Kita takjub banget sama pemandangan alamnya yang indah banget dan kehangatan warga lokal. Penasaran dengan perjalanan unik kita kali ini? Yuk ikuti terus mini vlog series kita Summer Holiday di Montenegro. Pagi teman-teman, hari kedua di Kotor Montenegro. Kita udah seger, udah istirahat, dan alhamdulillah pagi ini belum terlalu panas sih. Pemandangannya juga bagus. Hari kedua ini kita bakal berpetualang lagi, yaitu kita mau nyewa motor. Sekalian ngetes skill nyetir motor Vario. Masih ada nggak nih? Karena udah lama banget nggak nyetir motor. Terus kita mau ngelilingin Teluk Kotor jalurnya rencananya ya, semoga lancar aja nih. Itu kalau nggak salah kalau kita ngitarin itu jaraknya sekitar lebih dari 50 km. Dan semoga cuacanya mendukung, nggak terlalu panas. Jalannya juga lancar-lancar aja. Dan nanti tuh ada satu daerah yang kita tuh harus naik ferry teman-teman buat bisa muterin itu. Jadi kita masukin motornya ke ferry nanti. Ya. Tapi sebenarnya naik ferry itu adalah kayak jalan pintas gitu sih, dibanding kita harus beneran muter lagi gitu buat pulangnya. Terus sekarang kita ini lagi jalan ke tempat penyewaan motornya teman-teman, buat ngambil motornya, pick up the scooter. Suasana pagi di Kotor itu ada kapal-kapal. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kita jalan lebih pagi lagi sih nih. Pagi hari di Kota Kotor, pemandangannya bagus banget. Beautiful scenery. Masih sepi ya ini. Kemarin kita kesini siang-siang penuh banget. Enak nih cuacanya. Panas tapi maksudnya bukan yang ngekut. Iya, dan nggak terlalu silau ya hari ini ya. Kemarin tuh silau banget teman-teman, pas kita baru datang tuh kan jam 12, jam 1 tuh. Sejauh ini kita belum nemuin ada turis orang Indonesia lagi ya di sini. Tapi kemarin ada juga yang setelannya mirip-mirip, ternyata orang ini Malaysia. Turis dari Malaysia banyak juga kesini yang rombongan. Keren. Ini kita ngelewatin kayak semacam pasar pagi gitu teman-teman. Ada yang jual buah-buahan, kayak ini vibe-nya asli sih kayak di Indo gitu. Ada yang jual buah-buahan, sayur-sayuran, madu. Bau-baunya kayak bau-bau pasar tradisional di Indo ya? Iya. Iya nggak sih?
kios. Asik banget nggak pemandangan teman-teman? Oh, ada yang naik skuter. Sekarang kita udah nyampe di tempat penyewaan rental motornya teman-teman. Dan sekarang kita lagi ngurusin administrasi kayak ngasih SIM, terus bayar sebelum dikasih kuncinya. Mantap! Ini kita udah dapat motornya nih teman-teman. Kayak NMAX gitu ya. 150 cc. Bismillah dah ini. 150 ini. Iya, gede. Tadi diajarin dikit sih cara makainya, ini sama sih kayak cara makai motor kita. Ini bensinnya dikasih segitu, jadi tengahnya ntar kita balik. Sekarang kita mau jalan dulu. Habis naruh paspor dulu di apartemen. Ya, teman-teman, akhirnya kita naik motor. Ini kita lagi perjalanan menuju Peras. Jadi ini seperti beda kota gitu sih sama Kotor. Jaraknya 12 Jaraknya 12 kilo. Kalau tadi di Google Maps sih katanya sekitar 23 menit ya. Terus ini pemandangan. Ini naik motor seru sih. Karena cuacanya kan panas. Terus jadinya keangin-angin gitu. Wah, lihat view-nya. Ini aspalnya juga bagus sih. Jalannya mulus. Dan ini masih belum terlalu macet ya, jadi alhamdulillah. Mantap banget nih, karena udaranya panas terus terik, tapi kita kena angin gitu loh, jadi seger. Iya. Ini kita lagi berhenti dulu di, coba lihat ini pemandangan. Pemandangan. Pemandangannya. Sebenarnya sana side satu lagi tuh laut, cuman kayaknya nggak kelihatan. Kehalangin sama daun-daun ini ya, pohon-pohon ini. Iya. Nanti lah kita cari spot lagi tadi. Iya. Agak serem soalnya banyak yang ngebut. Enggak sih, yuk. Nah, ini yang nice view. Kita berhenti aja lah sini ya. Bersih dulu. Oh. Nice, my friend. Keren nih. Nah, destinasi kita selanjutnya kita akan ngelewatin suatu desa nelayan kuno yang sangat cantik teman-teman, namanya Peras. Nah, kita tuh susah awalnya nyari parkir di sini. Tapi tiba-tiba ada pemuda setempat yang nyamperin, mau nggak kamu parkir di tempat kita, tapi kamu harus sekalian bayar buat ikut tur kita naik perahu ke pulau yang ada di seberang Peras ini, namanya Lady of the Rocks. Ya udah, daripada kita nggak bisa parkir dan nggak bisa ke Peras, kan kita sekalian aja ngambil paket tur kapal ke Lady of the Rocks ini, sekalian including parkir gitu. Ya.
Halo. Apa ya? Yang lain ya? Kita nih lagi naik boat ke pulau apa namanya? What is the name of the island, my friend? Our Lady of the Rocks. Oh ya, Lady of the Rocks Island. Cuman kita doang nih berdua di kapalnya. Ini kita ke pulau, jadi Lady of the Rocks ini kayak pulau buatan gitu yang ada di dekat Peres. Terus ya banyak, ini salah satu turis area. Jadi tadi kita tuh pengen ke Peres doang sebenarnya, cuman nggak ada parkir motor. Terus tadi kalau mau parkir kita harus ikutan tour ini sih, ya udahlah 15 euro per orang. Habis itu parkir seharian sih. Kita lihat. Nyebrang ke pulaunya ini kayak bentar sih. Kurang dari 5 menit malah. Nah, si pulau Lady of the Rocks ini tuh katanya dia tuh kayak pulau buatan gitu yang berasal dari kapal yang ditenggelamin buat ngebikin pulau di sini, terus ditaruh batu-batu gitu. Jadi ini semua pulau buatan sebenarnya. How long can we spend here? Half an hour. Half an hour. Yes. And we need to find you again, or we can just take another. Just looking for Pulena company. Pulena boat. Okay. Yes, Okay. Pulena boat. And we're going to be taken to the same point ya. Yes. Ini si abang-abangnya tadi. Lady of the Rock. Bagus banget ini pulaunya. Lady of the Rocks. Nah, kita ini udah nyampe di Lady of the Rocks Island-nya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya tuh yang kayak tadi saya jelasin, itu pulau buatan gitu, teman-teman. Dan di bawahnya ini katanya ini kayak kapal tadinya sengaja ditenggelamin buat bikin buat bikin pulau gini, terus ditaruh batu-batu gitu buat biar si ini tuh tetap berdiri gitu si pulaunya. Ini banyak banget turis sih di sini. Dan ini ada kayak semacam katedral gitu ya, mungkin gereja gitu. Terus pemandangannya bagus dari sini. Klasik banget ini. Dan panas. Banyak tur-tur kapal gitu yang dari mana-mana, dari penjuru Teluk Kotor ini, teman-teman. Masuknya ngantri nih ke sini. Mau masuk nggak? Nggak ya? Ada. Itu nggak tahu kelihatan atau enggak tuh, teman-teman. Tapi ada orang yang kayak naik surfboard gitu, terus berdiri gitu loh, dia diem doang. Ada motornya ya itu ya. Terus sambil ngerekam gitu. Ada yang naik kayak nih dari pulau seberang ke sini. Mantap.
Minum dulu biar seger. Seger. Sekarang kita udah naik lagi nih ke kapalnya buat balik ke pulau utamanya. Nunggu sekitar setengah jam gitu tadi. Harus naik kapal yang sama. Karena banyak provider lain sebenarnya. Jadi kita harus make sure naik kapal yang sama gitu. Lady of the Rams. Oke, kita udah ke daratannya lagi dan sekarang kita ke Peras itu teman-teman. Peras ini tuh kota kuno kecil, kota nelayan gitulah dulunya. Cuman dia makin populer juga kayaknya gara-gara keangkat sama popularitasnya kota kotor itu. Berarti ini sebenarnya kayak kampung ya, kampung di pesisir pantai gitu. Tuh, kecil bukan kayak kota sih sebenarnya. Tuh. Ini ada yang jual es krim. Yang enak gitu ya. Ini es krim yang kita nonton di episode sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton, nonton dulu ya di link di atas. Ini ada museum. Museum Peras. Ini kayaknya ceritain tentang Peras ini dulunya gimana. Kita mau lanjut aja dulu. Ini ada gereja tua dari tahun 1500-an, dari abad ke-16. Ini ada tempat souvenir gitu. Sekarang ini jam 12 teman-teman. Terus kita masih di Peras dan kita mau makan siang dulu. Gajal perut doang sih sebenarnya, beli pizza satu buat berdua, satu porsi. Soalnya ini katanya direkomendasiin sama host kita kemarin, tempat pizza namanya Boca Libre. Dan katanya ini enak sih. Kita cobain yuk. Sama air putih harganya 2,8 euro. Berarti itu berapa? Ya sekitar 40 ribuan ya. 40 ribuan mau ke 50 ribu. Mahal. Panas sekali teman-teman. Ini ya suhunya. Ini suhunya sekarang 31 derajat. Ya, nggak tahu sih kelihatan apa enggak. Semoga kelihatan. Iya kelihatan. Ya, panas banget. Ini kayak di Jakarta, kayak di Bali juga, Tapi cuman kering udaranya, nggak lembab, kayak nggak enak gitu. Thank you. Thank you.
coba ya. Ini belum dicoba aja tapi begitu tadi ngangkat pizzanya super soft. Aromanya juga. Super soft dough-nya. Ini kita pesennya klasik margarita saja. Enak banget guys. Gimana enaknya? Doughnya sih mantap banget menurut aku. Adonannya? Adonannya. Gel bakalım. Kalau tomatnya fresh ya. Pas deh. Campurannya pas. Tidak salah memang bos. Yang punya apartemen kita merekomendasikan ini karena memang enak. Kita cobain nih teman-teman. Biasanya kita emang suka mesennya margarita ya, karena dia vegetarian gak sih? Vegetarian ya margarita ya. Pakai keju gitu. Enak banget. Freshly banget ini. Dibikin langsung. Dan porsinya nih gede loh, satu slice pizzanya. Jadi kayaknya pas lah kita mesen satu buat berdua, karena cuman buat bekal kita lanjutin perjalanan lagi teman-teman. Ini kita masih seperempat jalan loh. Yang bikin enaknya tuh si adonannya itu lembut dan chewy gitu nggak sih? Dan ada sensasi manis-manisnya gitu loh. Ya, sekarang kita lanjutkan perjalanannya. Kita mau nyebrang pakai ferry buat ngambil jalan pintas gitu pakai ferry. Cuma 2,5 euro kalau ongkosnya kalau naik motor. Nggak tahu mobil sama nggak tahu drink. Nyebrang. Tahu udah naik. Ini beneran kayak ferry kendaraan ya gitu ya. Iya. Tuh itu yang baru datang.
Kita lagi istirahat dulu nih bentar, parkir motornya di situ. Tuh motornya. Nyari tempat teduhnya susah soalnya kalau mau berhenti di pinggir pantai gitu langsung kena trek. Ini untung banget dan tempat teduh. Ini pemandangannya teman-teman di depan kita. So far kita udah nyetir motor sejauh 50 km mengitari si teluk ini. Jadi tuh kita awalnya tadi mulai tuh dari daerah sana tuh. Kita kayak ngitarin sampai ke sana. Gitu lah, kayak gede banget ini si teluknya. Ini air laut ini kayak gini. Ini sekarang suhunya 33 derajat Celcius teman-teman. Panas banget. Kalau di UK ini orang-orangnya pasti udah update status semua kali, atau udah berhenti kerja kayaknya, minta dispen. Karena nggak biasa dengan suhu sepanas itu sih kalau misalnya ini. Dan beda dengan suhu di Indonesia itu, misalnya 33 derajatnya itu di sini kering gitu, nggak lembab sih. Nggak tahu tuh, kalau lembab sama kering lebih panas mana jatuhnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya di UK itu dia nggak umum ada AC teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya udah panas gini udah makin apa ya? Karena di rumahnya kan didesain buat musim dingin tuh, jadi memperangkap panas malah di dalam. Jadi makin double panas kalau misalnya udah suhu segini, udah nggak kondusif pasti. Ini dia teman-teman pemandangannya. Itu kota kotor itu teman-teman, yang tempat kita nginep di sana. Kan rame kan, kayak peradaban gitu loh. Kalau di sini nih kayak desa gitu lah, kayak kampung gitu, lebih kecil loh. Yang ini kayak kita ada di desa di seberang kota kotornya. Parkir motornya kayaknya nggak bayar sih, kita taruh aja di sini, parkir di trotoar. Soalnya tadi kita lihat ada motor ini nih, ya udah kita ikutin aja warlock. Oke, kita udah nyampe di Old Town Kotor lagi. Kita parkir motor dulu, mau belanja, lihat-lihat souvenir gitu sih di dalam Old Town Kotornya. Parkir motor di sini tuh gratis teman-teman, jadi nggak usah bayar sih. Asal dikunci aja biar aman. Old Town Kotor. Jadi Old Town Kotor ini teman-teman udah ada dari 2000 tahun yang lalu katanya. Dan masih sangat terjaga sih keasliannya itu. Kita mau lihat-lihat souvenir nih di dalam. Ini ada topi-topi Montenegro, gantungan kunci Montenegro. Terus ini ada tempelan kulkas Montenegro. Ini kayak piring-piring gitu nih, tapi lucu juga ya. Ya, coba kita lihat di tempat lain. Ini ada kucing-kucing ini nih ya teman-teman, karena kotor nih banyak kucing-kucingnya gitu. Banyak kucing liar gitu, yang lucu-lucu. Lah ini kok ada si ini ya? Ada si unyil di sini. Si unyil versi Montenegro.
Ini ada gereja kotanya gitu. Udah apa? Klasik juga bangunannya. Ayo kita masuk yuk. Kalau di Montenegro ini tuh Kristennya itu Kristen Ortodoks gitu ya teman-teman. Aku kayaknya nggak pernah ngalamin. Nah, berhubung hari ini tuh hari Sabtu dan hari Minggunya tuh toko-toko pada tutup katanya, termasuk supermarketnya. Kita mau nyetok nih, beli air, beli bahan-bahan makanan di hotel supaya supaya kita besok nggak mati gaya gitu. Ini ada minuman-minuman, kacang-kacangan, buah-buahan. Kita tuh mau beli telur sebenarnya, cuman adanya tuh yang isi 12 gini, sedangkan kita cuma 12, tinggal 2 hari doang di sini. Jadi kayaknya sayang banget kalau beli telur kayak gitu. Ini ada keju-keju kambing gitu, khas sini, made in Montenegro. Coba beli yogurt ini nih, apa nih? Yogurt. Tebak teman-teman, ada apa di supermarket Montenegro? Indomie, apa nih? Govedina beef flavor. Indomie kuah, wah ada. Indomie ada yang segede gini juga nih, sama ini noodle soup. Indomie kuah ini sih Indomie soup. Buatan mana nih Indominya? Menemukan Indomie teman-teman di Montenegro, supermarket Montenegro. Ini Indominya ada 3 rasa nih teman-teman. Wow, duta Indomie internasional. Saya mau nyobain renang dulu. Mumpung mataharinya udah mau sunset ini teman-teman, dan nggak panas. Nih pantainya kayak gini nih. Tadi kita habis renang terus balik ke apartemen, istirahat bentar. Terus kita mau jalan lagi ke pusat kota teman-teman. Kota tua kotornya. Karena ini ada kebetulan banget nih waktu kita kesini sekarang ini, hari Sabtu ini juga nih ada festival. Ada festival namanya Boca Night. Jadi ini tuh kayak festival budaya mereka yang udah turun-menurun dari tahun 1800-an teman-teman. Jadi festivalnya itu festival
yang sejarahnya tuh berasal dari para nelayan yang suka mendekorasi kapal mereka. Jadi sekarang nih bakal ada kapal-kapal yang berlomba menghiasi kapal mereka dan bakal dilombain gitu. Hadiahnya 3.000 euro. Habis itu nanti ada kayak festival pakai pakaian tradisional gitu, sama ada musik. Kita mau lihat juga nih musik lokal sini kayak gimana sih. Ožara na najpristupačnijem terenu. Gak kelihatan sih soalnya orangnya tinggi-tinggi nih, kita kehalangan. Potonja je ura da čuju apel, moj nadlež. Agak nggak kelihatan nih soalnya kehalangan orang-orang, terus orang-orangnya pada tinggi-tinggi. A evo nas kod banke broj 21 pjesničkog imena Ne kitu u usta. Kreacija govori o prevelikom zagađenju. A evo nas kod banke broj 21 pjesničkog imena Ne kitu Semafore i vičite jabada baduj. Jebane badu. Kita jadi kayak kerdil gitu lah di antara orang-orang tinggi, nggak kelihatan apa-apa ini. Oh iya, kelihatan kapalnya tuh. Sekarang kita di dalam Old Town Kotornya, malam-malam. Acaranya belum mulai. Kayaknya nunggu event itu dulu selesai, yang lomba kapalnya itu. Habis itu nanti di sini ada artis besar katanya mau manggung. Artisnya impor dari Kroasia. Ya teman-teman, tadi tuh banyak banget warga lokal di sini, dan ternyata surprisingly di sini tuh malam-malam masih ramai banget loh teman-teman. Toko-toko juga masih pada buka tadi. Terus tadi kita ke dalam Old Town Kotornya juga udah pada rame di sana. Ini jam 10 malam dan acaranya belum mulai malah, jadi belum ada artis atau musiknya gitu loh. Tadinya kita pengen lihat sih gimana sih pertunjukan musik artis di sini gitu, cuman kayaknya ini udah kemalaman, dan karena besok pagi kita mau hiking pagi-pagi banget ngejar sunrise dan biar nggak kepanasan, jadi kayaknya kita pengen istirahat aja. Jalur yang mau kita hikingin tuh ke atas itu loh teman-teman. Nah nanti kita mau hiking ke atas sana tuh, terus sampai ke atas sana, sana, biar nanti bisa ngelihat Teluk Kotor ini dengan lebih jelas lagi dari atas. Kita ngejar sunrise, oke? Satu hal yang kita perhatiin di sini ya teman-teman, jalan malam pun di sini itu kayak tetap ngerasa aman gitu loh sebagai turis. Dan sebenarnya orang yang
non Eropa atau kulit putih tuh jarang banget kita lihat di sini. Nggak kayak di negara-negara lain gitu loh. Tapi kita tetap ngerasa aman loh di sini teman-teman. Jadi kayak ngerasa cukup aman gitu sih kalau misalnya kita di sini jalan malam pun, dan sebagai orang asing juga. Mantap lah dibandingkan beberapa negara yang kita pernah liburan ke sana. Itu ini salah satu yang paling kita ngerasa aman banget gitu loh. Oke, sekarang ayo kita balik ke apartemen lagi, istirahat buat ya, istirahat buat besok, sampai ketemu besok pagi. Nah, di episode berikutnya, pagi-pagi bangetnya kita akan naik hiking 260 meter di atas permukaan laut ke Fortress of Kotor, di mana kita akan bisa melihat dari ketinggian Teluk Kotor yang pemandangannya indah banget, bikin kita takjub. Best view. Lalu berikutnya kita akan naik bus umum ke kota lain bernama Budva, dan kita akan melihat suasana yang berbeda dari kota Kotor itu sendiri. Seru banget. Yuk ikutin terus video kita teman-teman.